Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionanu Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Waktu perkenanan Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebuah gereja atau sebuah katedral, yakni Katedral Strasbourg, sebuah katedral terbesar yang ada di Eropa. Dimulai pembangunannya pada tahun 1015, namun menaranya baru selesai sekitar tahun 1439. Ada 424 tahun mereka menyelesaikan pembangunan katedral tersebut. Memang orang-orang yang membangun pada saat itu berusaha untuk sesegera mungkin menyelesaikan, namun tanpa mereka sangka dan duga harus selesai selama kurang lebih 4 abad 24 tahun. Memang mereka tidak menginginkannya, tapi waktu juga yang menentukan penyelesaian pembangunan katedral tersebut. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang waktu perkenan Tuhan. Tuhan pula yang berkenan sehingga katedral tersebut boleh selesai hampir 424 tahun. Dan dalam nasi ini juga bagaimana Tuhan berkenan untuk menyelamatkan umatnya, umat Israel yang sedang berada dalam pembuangan, dan Allah berjanji akan kembali memulihkan keadaan mereka, dan Allah berjanji untuk kembali menolong mereka, dan Allah berjanji membuat perjanjian yang baru bagi umat manusia, dan mereka merupakan bagian dari yang akan menerima perjanjian tersebut. Dan dikatakan dalam nats ini bahwa yang pertama, pada waktu Tuhan berkenan, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan menjawab doa-doa orang Israel yang berteriak minta tolong kepada mereka agar mereka boleh kembali ke tanah pusaka mereka. Yang kedua, pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau, kata Tuhan. Dan ketika Tuhan yang menyelamatkan, maka pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, karena Dia Allah yang memiliki waktu yang tepat seturut dengan kehendak Dia. Dan dikatakan, aku telah membentuk dan memberi engkau sebuah perjanjian bagi umat manusia. Allah berjanji, Dia tidak akan ingkar janji. Manusia yang sering ingkar janji, tetapi kalau Allah, Dia sudah berjanji, Dia akan menggenapi perjanjian yang dinyatakannya bagi umat manusia. Lalu selanjutnya dikatakan untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Benar saja, ketika Yerusalem dilululantakkan dan bangsa Israel terbuang ke bangsa Yehuda terbuang ke Babel, dan bagaimana mereka berada 70 tahun lamanya di pembuangan, dan tanah pusaka milik mereka hanya didiami oleh orang-orang yang tinggal yang tidak dibawa kepada pembuangan ke Babel, dan sudah menjadi sunyi sepi. Dan Allah berjanji untuk membangunnya kembali, dan benar nubuatan ini kemudian dinyatakan melalui pembangunan yang dipimpin oleh Ezra, dan kemudian orang-orang yang ditentukan Allah untuk membangun kembali setelah bangsa itu pulang dari pembuangan Babel, dan mereka kembali membangun tembok-tembok Yerusalem, membangun bait suci, dan membangun rumah-rumah mereka untuk kembali didiami sebagai milik pusaka. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, memang menunggu waktu perkenanan Tuhan sangat berat. Menunggu waktu perkenanan Tuhan kadang-kadang membosankan. Mari ibu bapak, kita tunggu Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan menjawab segala doa dan harapan kita tepat pada waktunya dan seturut dengan kehendak-Nya. Hanya kembali kepada kita, apakah kita siap untuk tetap setia menanti, menunggu waktunya Tuhan dinyatakan
menunggu perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi refleksi bagi kita untuk tetap setia menanti waktu perkenanan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.